Godaan terbesar bagi laki-laki adalah harta, tahta, dan wanita. Tapi satu hal yang bisa menguasai semua itu adalah dengan kita bisa memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu cenderung adalah orang yang pintar. Dan orang yang pintar rata-rata berpikir menggunakan logika dan matematikanya. Yang berbahaya adalah ketika semua persoalan di dalam hidup kita pikirkan dengan menggunakan logika dan matematika. Ada sebuah cerita. Ada seseorang yang bekerja di suatu tempat yang haram. Dia tahu kalau dia itu bekerja di tempat yang haram, tapi dia tidak mau keluar. Alasannya, kalau saya berhenti dari pekerjaan saya, bagaimana saya membiayai anak pertama yang harus kuliah, anak kedua yang harus SMA, anak ketiga yang harus SMP, anak keempat yang harus SD, belum anak yang kelima. Belum harus bayar kontrakan, belum harus bayar listrik, belum harus bayar tagihan-tagihan yang lainnya. Secara logika dan matematika, mungkin dia bekerja di tempat yang haram memiliki gaji 30 juta. Logika kita pakai, matematika kita pakai. 30 juta kita gunakan untuk membiayai 5 orang anak. Pasti sangat cukup. Tapi pemikiran menggunakan logika dan matematika sama persis dengan cara berpikirnya iblis. Oke, kita kembali ke sejarah. Pertama kali Nabi Adam diciptakan dan Allah memerintahkan semua penghuni surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya bersujud, kecuali iblis. Alasannya iblis berkata, "Ya Allah, engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah." Secara logika dan secara matematika gak mungkin dong. Api yang lebih mulia daripada tanah harus sujud kepada Adam. Yang jelas tahtanya lebih rendah. Tapi iblis tidak melihat siapa yang perintah, tapi melihat apa yang diperintahkan. Iblis merasa pintar di hadapan Allah, berpikir dengan logika dan matematikanya. Apa hasilnya? Iblis mendapatkan murka Allah, diusir dari surga, bahkan dinas oleh Allah bahwa iblis akan menjadi penghuni neraka. Cerita selanjutnya berbicara masalah pendidikan, masalah keilmuan dan kecerdasan. Dulu kaum Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, adalah orang-orang yang cerdas. Memang ras tercerdas di dunia ini adalah orang-orang Bani Israel yang sekarang menjadi orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan sebuah masalah, ketika mereka bersama Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, kemudian mereka terjebak ketika di hadapan mereka adalah lautan, dan di belakang mereka tentara Fir'aun sudah terlihat. Apa yang mereka katakan? "Ya Musa, kita semua adalah orang-orang yang tertangkap. Kita akan kalah Musa. Kita pasti hancur, kita pasti mati, karena kita tidak bisa lari kemana-mana lagi." Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka berpikir dengan logika dan matematikanya. Secara logika dan secara matematika, jika di hadapan kita adalah lautan, kemudian di belakang kita tentara musuh sudah mengejar, jelas kita akan kalah. Tapi yang luar biasanya adalah di antara kaum Bani Israel, orang yang paling cerdas itu adalah Nabi Musa sendiri. Tapi ketika dihadapkan dengan permasalahan itu, Nabi Musa malah justru merasa bodoh di hadapan Allah. Dia menjadi bodoh. Dia mengatakan, "Jangan begitu. Sesungguhnya Allah bersama kita." Apa hasilnya ketika Nabi Musa tidak berpikir dengan logika dan matematika? Apa hasilnya ketika Nabi Musa merasa bodoh, menjadi bodoh di hadapan Allah? Hasilnya saat itu juga Allah langsung berfirman, "Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan dan buat jalan antara kamu dengan kaummu." Sesuatu yang tidak terduga terjadi saat itu. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, lautan terbelah menjadi 2, bahkan menjadi 12 bagian. Apakah ketika lautan terbelah menjadi 2, air bisa terbelah, itu bisa dipikir dengan logika dan matematika? Tidak. Tapi bahkan ketika kita sudah menjadi merasa bodoh di hadapan Allah, logika dan matematika kita bisa kacau. Bahkan lautan aja bisa menjadi terbelah menjadi 2. Kemudian kisah selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu lewat Nabi Ishak alaihissalam. Jika kaum Bani Israel adalah ras tercerdas, dapat kita simpulkan bahwa
Nabi Ibrahim adalah bapaknya kecerdasan. Tetapi Allah pernah berperintah kepada Nabi Ibrahim. Allah perintah untuk menyembelih anaknya. Waktu itu Nabi Ibrahim sudah lama sekali tidak bertemu dengan anaknya. Dan ketika bertemu, Allah langsung perintah untuk menyembelih anaknya. Kalau kita berpikir dengan logika dan matematika, kita berpikir dengan kecerdasan kita, manusia goblok mana yang mau diperintah untuk membunuh anaknya sendiri? Apalagi kita dengan anak kita itu jarang bertemu, bahkan baru pertama kali bertemu. Tapi Nabi Ibrahim sebagai bapaknya kecerdasan, dia tidak seperti itu di hadapan Allah. Dia justru malah merasa bodoh di hadapan Allah. Nabi Ibrahim menuruti apa perintah Allah, kemudian berkata kepada Nabi Ismail bahwa Allah perintah untuk menyembelihnya. Sesuatu yang luar biasa terjadi kembali ketika Nabi Ibrahim tepat duduk di samping Nabi Ismail dan akan menyembelih Nabi Ismail. Saat itu Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing gibas. Lalu Allah perintah, Ibrahim, hentikan semua ini. Kamu telah taat, kamu telah mengikuti apa yang saya perintahkan. Dan apa yang kamu kerjakan sekarang akan menjadi contoh bagi orang-orang selanjutnya. Dan betul, sekarang umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembelih kurban. Mulianya Nabi Ibrahim dikenang oleh Nabi Muhammad, bahkan seluruh umatnya. Apa yang dulu Nabi Ibrahim perbuat, sekarang kita lakukan. Bahkan menjadi salah satu kewajiban orang iman. Itu semua adalah sebab mereka jadi bodoh di hadapan Allah. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya kecerdasan, yaitu sebagai nenek moyangnya orang-orang Bani Israel, dia merasa bodoh di hadapan Allah. Hasilnya apa? Allah memuliakan Nabi Ibrahim, bahkan menjadikan apa yang Nabi Ibrahim perbuat sebagai contoh bagi orang-orang Islam saat ini. Nabi Musa, orang yang paling cerdas di antara kaum Bani Israel waktu itu, dia merasa bodoh, bahkan menjadi bodoh di hadapan Allah. Yang terjadi apa? Lautan yang sangat mustahil bisa terbelah, bahkan bisa terbelah menjadi 2 sampai 12 bagian. Sedangkan iblis yang terus berpikir dengan logika dan matematika, merasa pintar di hadapan Allah, hasilnya malah penyesalan. Kesempatannya hidup di dunia hanya sebatas perjanjian dengan Tuhan dan nanti akan kembali ke neraka. Perlu kita sadari bahwa pintar itu adalah sebuah anugerah, tapi merasa pintar adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena menjadi bodoh di hadapan Allah adalah sesuatu yang mulia. Semoga kita semua dengan kepintaran kita yang berbeda-beda tidak menjadikan diri kita sombong, bahkan sampai merasa pintar, apalagi merasa pintar di hadapan Tuhan. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan dimanapun, kapanpun, bisa menjalankan hidup dengan kemudahan, bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjadi contoh, orang-orang yang luar biasa, hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kebarokahan. Amin.